yang namanya di dalam Islam itu, kalau saya mempelajari yang namanya kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam, yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimallahu taala. Di sana ada bab yang namanya bab tamalluk, kepemilikan. Jadi di sana dalam sistem ekonomi Islam itu dibahas di antara contoh-contoh, ini berkaitan dengan bab kepemilikan. Artinya apa? Membahas tentang bagaimana seseorang itu boleh memiliki sesuatu sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Salah satu dalam bab tamalluk secara personal yang diizinkan oleh syarak, ya, harta itu bisa kita miliki, sesuatu itu bisa kita miliki yang sesuai dengan tuntunan syarak. Ada yang namanya al-irthu. Al-irthu itu adalah harta waris. Jadi harta waris itu adalah harta yang didapati dengan cara tanpa kita bekerja, Pak. Ya, tanpa ada usaha, itu waris orang sebagainya. Artinya begini, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin diingatkan terus tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Atau dalam ayat yang lain dikatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ayat-ayat ini semuanya memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita terikat dengan yang namanya hukum syarak. Maka perbuatan tadi, masalah tadi yang ditanyakan itu kan berkaitan dengan af'al seseorang, berkaitan dengan tata kelola harta. Apabila seorang pasangan itu memiliki pasangan, kemudian salah satu dari pasangannya tersebut ada yang meninggal dunia, kan begitu? Maka berdasarkan ayat-ayat yang tadi muncul kaidah yang berbunyi al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syarak. Artinya apa? Dalam hal tersebut syariat mengatur. Maka dalam hubungan tersebut, kalau seandainya kita mengalami hal yang demikian, maka wajib kita terikat dengan hukum syarak. Artinya apa? Kita kembali dengan hukum waris. Ya. Bagaimana hukum waris dalam pandangan Islam? Ya. Dalam Al-Qur'an jelas. Al-Qur'an nih, Pak. Artinya apa? Al-Qur'an ini mengatur nih, Pak, termasuk hukum waris. Ya, termasuk hukum waris. Ya. Maka nanti dibaca dalam Al-Qur'an bicara tentang hukum waris, nanti dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Khusus nanti yang ditanyakan tadi suami istri, maka pada ayat yang ke-12 maka merujuk kepada ayat di dalam Al-Qur'an. Idin, saya buka Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung ya ke ayat 12. Karena yang ditanya suami istri, ya. Walakum, dan bagi kalian seorang suami, nisfu ma tarak, ya, ini separuh dari apa yang ditinggalkan istrimu, azwajakum, jadi pasangan kalian. Illam yakul lahunna walad, kalau dalam pernikahan tersebut si istri itu, ya, atau si istri itu tidak memiliki seorang anak pun. Artinya apa? Itu hukum warisnya begitu, Ustaz. Ya, separuh. Kemudian dikatakan fa in kana lahun, jikalau mereka istri tadi, ya, waladun, ada seorang anak, maka dikatakan dalam ayat tersebut falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain.
Artinya apa? Kalau seandainya dia punya anak, maka jatah kalian itu 1/4 dari hartanya. 1/4 itu setelah apa? Kalau ada wasiat ditunaikan dulu, atau soal utang piutang diselesaikan. Dapat 1/4 bagian. Itu kalau yang ditinggalkan suami. Bagaimana kalau yang ditinggalkan istri? Berarti yang meninggal adalah suami. Maka dikatakan dalam lanjutan ayat tersebut apa? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum waladun. Dan bagi mereka itu para istri apa? 1/4 ya dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian itu tidak memiliki seorang anak. Itu beda kan? Kenapa beda? Ya beda lah Pak. Kalau laki-laki kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa? Ada amanah dan tanggung jawab. Ya kan? Maka kalau seorang istri yang ditinggalkan, maka dia mendapat 1/4 harta dari suaminya yang meninggal kalau tidak punya anak. Bagaimana kalau seandainya suaminya itu punya anak? Fa in kana lakum, maka jika kamu memiliki waladun seorang anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka bagi mereka 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ya, setelah diselesaikan wasiat-wasiat kalian atau utang piutang kalian. Itu kalau ini tanya suami. Bagaimana Pak Ustadz kalau zaman sekarang itu harta gono gini? Kenapa kok muncul harta gono gini? Karena sistem kehidupan kita itu diatur dengan yang namanya sistem kehidupan kapitalis. Sehingga banyak masyarakat itu yang susah karena kapitalisme itu landasannya adalah materialisme Ustadz. Sehingga orang yang dipikirkan adalah materi semuanya. Jadi umat masyarakat dibikin susah sehingga merasa butuh dengan yang namanya harta, sehingga merasa tidak cukup. Akhirnya apa? Yang tadinya pundak nafkah itu hanya pada seorang laki-laki atau suami, maka pada sekarang kenal namanya emansipasi wanita. Perempuan harus kerja. Kalau nggak kerja katanya nanti diinjak-injak sama laki-laki. Padahal tidak demikian Pak dalam Islam. Jika orang-orang maka muncullah ini kan rumah diusahakan bersama, motor diusahakan bersama-sama. Maka kalau hal yang demikian kembali kepada hukum. Kalau hukum negara gitu kan, undang-undang itu kan tahun 1974 pasal 1 itu kan berkaitan dengan pernikahan itu kan, termasuk dengan KHI itu kan, kompilasi hukum Islam, itu dibahas tuh Pak harta gono gini. Intinya kalau mengikuti hukum positif hukum yang dijalankan sekarang itu, maka berkaitan dengan harta gono gini itu dibagi dua Pak. Dibagi dua secara hukum, ya kan? Secara hukum. Tapi wallahu alam, apakah itu nanti proses penghisabannya termasuk terkategorikan sebagai ibadah, wallahu alam. Maka tadi kami sampaikan di depan, kita itu kan bagaimana kita tuh terikat dengan hukum syara. Sehingga nanti kalau yang sampean tanyakan tadi Ustaz, itu merupakan ibadah kita di sisi Allah. Kan gitu kan inginnya kan? Agar kalau salah satu pasangan kita meninggal, ya, pembagian harta itu, ya, itu dilakukan dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Kan begitu maksudnya. Maka kami sampaikan, dulu zaman Islam itu enggak dikenal namanya harta gono gini. Kenapa? Yang bekerja itu ya para suami. Itu kan kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami. Sehingga nanti jika salah satu meninggal, maka kembalikan saja kepada hukum waris dalam Al-Qur'an. Insyaallah itu akan apa? Akan mendatangkan ketenangan. Ya, ngomong enggak selesai itu Pak. Belum sewa pengacaranya dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita enggak terhindar. Ya, kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Ya, jadi kalau misalnya kembali kepada kompilasi hukum Islam itu KHI itu jelas dalam hal tersebut itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Maka
solusinya dalam kompilasi hukum Islam, yaitu dibagi dua itu, maka tidak ada rujukannya dalam syariat. Karena kita nggak boleh Pak melakukan sinkretisasi hukum. Ini menggabungkan antar hukum syariat dengan hukum-hukum buatan manusia. Manusia itu nggak boleh, gitu ya. Maka yang menjadi rujukan kita itu ya berkaitan dengan harta gonung gini itu kan perkara yang terjadi pada masa ini, gitu kan, pada masa ini. Maka pada saat itu jalan solusi keluarnya itu dengan islah. Islah itu bagaimana Pak? Melakukan musyawarah. Dalam artian ya sudah islah saja, mana yang menjadi bagian istri, mana yang menjadi bagian suami, maka kembalikan terlebih dahulu yakni kepada hak mereka masing-masing. Artinya apa? Kompilasi hukum Islam itu memberikan contoh begini saja terkait dengan harta gonung gini tadi, misal apa? Harga rumah 100 juta didapat setelah pernikahan, itu kan harta gonung gini. Artinya apa? Ya sudah, karena harga 100 juta itu diusahakan bersama, misalnya suami meninggal, maka dari harta 100 juta itu 50 jutanya itu dikeluarkan dulu hak istri. Maksudnya begitu. Nanti yang sisa 50 juta tadi kan hak suami. Betul? Maka inilah yang menjadi harta waris. Itu maksudnya kompilasi hukum Islam itu begitu. Jadi nggak langsung, jadi dibagi dulu Pak. Ya, diislahkan dulu mana yang menjadi hak suami, mana yang menjadi hak istri. Nanti kalau istri yang meninggal, begitu juga. Istri meninggal sama, hartanya 100 juta misalnya. Istri yang meninggal, maka yang menjadi hak suami karena harta gonung gini didapatkan secara bersama di saat pernikahan, ya. Maka dikeluarkan hak suami, gitu ya. Maka nanti yang menjadi waris itu adalah harta yang ditinggalkan istri. Begitu aja Pak. Terkait dengan waris. Coba ya. Jadi kita fokus dengan warisnya saja Pak. Nah, nanti baru kita kembalikan kepada bagaimana Al-Quran menuntun kita. Karena dalam ayat ini, dalam ayat 11 surat An-Nisa, ayat 12 surat An-Nisa juga, dan ayat 176 nanti di akhir itu rinci menjelaskan tentang bagian masing-masing orang-orang yang ditinggalkan. Begitu aja Pak ya. Cukup.